Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Halizah dengan NIM 2207015118. Saya dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya akan membuat video tentang tutorial membuat metaverse. Nah, itu adalah sebuah media yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran gitu. Jadi kita memanfaatkan teknologi, nah salah satunya metaverse ini. Nah, gimana tutorialnya? Check it out. Buka Google Chrome. Kalau udah kebuka Google Chrome, langsung aja klik di search ini. Itu Ready Player Me. Nah, langsung di enter. Nah, keluar nih. Kita klik yang paling atas nih, yang Ready Player Me Integrate an Avatar Creature into your game. Nih, diklik. Kalau ada seperti ini gimana? Ini kita harus bikin akun dulu. Nah, ada bacaan di paling atas ini. Itu kita klik yang player login. Nah, kita masukin email beserta passwordnya. Lalu kita klik yang bagian sini, sign in. Ada tampilan seperti ini, berarti kita nge-create personal avatar nih. Kita mau pakai yang mana, kita pilih ini orangnya. Ini kita pakai yang ini. Nah, ini bisa kita customize untuk wajahnya. Nah, ini kayaknya wajahnya udah oke, kayak gini aja udah cantik. Gini. Nah, ini aja. Udah, kita langsung ke next. Kalau udah selesai semua langsung next. Nih, coba. Nah, kalau udah kayak gini, deng deng deng, Septi Halizah. Oke, selanjutnya kan ini kita udah bikin avatar nih, udah jadi kan avatar kita nih. Nah, lanjut ke aplikasi selanjutnya. Kita buka Google Chrome lagi. Terus di sini kita klik Spatial. Nah, kita enter. Nggak muncul nih. Kita pakai Spatial yang ini. Kita klik. Nah, muncul tampilan seperti ini. Kita login lagi. Nih ada klik login di sebelah sini. Nah, kita bisa menggunakan Google, Apple, or email. Nah, ini masih banyak yang lainnya. Coba kita pakai Google. Nah, kalau pakai akun Google otomatis langsung nyambung nih sama akun yang ada di laptop ini gitu. Jadi ini udah masuk akun kita. Lanjut saja, kita pencet yang create. Nah, di sini kita pilih nih mau yang mana. Nah, kita coba pakai yang ini, Aris Gallery. Ini kita udah masuk ke dalam roomnya nih. Ini roomnya, ini bisa kita gerak-gerakan orangnya. Udah, pokoknya ini semua bisa dipakai tuh sampai ke sana-sana. Coba kita coba sebelah sana ya, nanti kita upload. Nah, itu kalau kita pencet W, ini untuk jalan maju. Kalau kita pencet A, nah dia belok tuh. S, putar balik. Bisa untuk berpindah tempat. Nah, kalau shift, hold shift to run. Ini kali ya. Nah, bisa lari, guys. Nah, kalau ini bisa lompat. Tuh, lompat dia avanya. Sekarang kita coba untuk ngupload ya. Nah, gimana caranya? Kita klik upload art. Nih, ke sini. Nah, kita select from your device. Nah, ini udah ke download. Kita udah download, udah muncul. Nah, sebelum saya menjelaskan, jadi di sini kita juga bisa memakai suara. Nah, bisa pakai kamera, bisa untuk menambah orang. Nah, di sini saya hanya sendiri kan. Jadi kita juga bisa mengedit avatar-avatarnya. Nih, misal kita pakainya dari yang Ready Player Me tadi. Nah, yang Ready Player Me masuknya ke sini, guys. Cuma di sini kita akan mengedit lagi. Nah, untuk mempersingkat waktu kita pakai yang tadi aja.
Oke, hakikat beriman kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada dan qadar. Lanjut ke iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat ialah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam, mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Oke. Ada dalilnya di sini Quran surah Al-Baqarah ayat 285 yang bunyinya amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Nah, artinya nih, Rasul atau Muhammad beriman pada apa atau Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang mukmin, masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Lalu ada hakikat malaikat. Nah, malaikat itu senantiasa patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, senantiasa menolong, optimis, penuh semangat, tidak putus asa, senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Nah, ini yang pertama nih. Malaikat merupakan salah satu makhluk di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah. Nah, yang kedua, malaikat diciptakan untuk beribadah kepadanya, sebagaimana diciptakannya jin dan manusia. Lalu mereka hidup di alam yang mulia karena kedekatannya dengan Allah dan untuk melaksanakan perintahnya, baik perintah yang bersifat kauniyah maupun syariah. Lalu ada sifat dan ciri malaikat. Yang pertama, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Ini ada di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Lalu tidak membutuhkan makan dan minum. Ada di Quran surah Hud ayat 69-70. Lalu ada mempunyai sayap di Quran surah Fatir ayat 1. Lalu sebagai makhluk yang maksum ada di Quran surah Al-Anbiya ayat 26-29. Lanjut lagi, hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, senantiasa patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Lalu senantiasa menolong, menjaga, optimis, penuh semangat dan tidak putus asa. Lalu senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan. Selanjutnya, senantiasa mensyukuri rezeki berapapun yang diperolehnya. Selanjutnya ada iman kepada Rasul. Iman kepada Rasul apa sih? Ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Nah, ini ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Nah, artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Quran surah An-Nisa 136. Lanjut lagi, ada tugas Rasul. Nah, mengajarkan tauhid dengan membimbing kaumnya untuk meyakini dan mengesahkan Allah, lalu mengajarkan kepada manusia cara beribadah, lalu menjelaskan hukum-hukum Allah baik berupa perintah-perintah maupun larangannya. Nah, ada hikmahnya nih, menyempurnakan iman, memiliki teladan dan contoh dalam hidup, lalu mendorong untuk berperilaku dan bersikap baik. Lanjut, iman kepada kitab-kitab Allah, artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Nah, dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Dia menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil. Ada di Quran surah Al-Imran ayat 3. Lalu beriman kepada kitab-kitab meliputi 4 perkara. Yang pertama, ada beriman bahwa kitab-kitab itu diturunkan dari sisi Allah. Lalu beriman dengan nama-nama kitab yang diturunkan seperti Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur. Sedangkan nama-nama kitab yang belum diketahui diimani secara global. Lalu selanjutnya membenarkan berita yang terkandung dalam kitab-kitab Allah seperti berita Al-Quran dan berita dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran itu selama belum diubah. Lalu beriman bahwa Al-Quran itu menghapus hukum kitab-kitab sebelumnya. Gitu. Tuh. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, selanjutnya ada macam-macam kitab Allah. Yang pertama kitab Taurat, lalu kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Nah, lanjut lagi ke hikmah. Nah, yang pertama memperkuat keimanan kepada Allah, terus mengetahui bagaimana berperilaku yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.
Lalu hidup manusia menjadi lebih tertata karena adanya pedoman bersumber pada kitab suci. Lalu menambah ilmu pengetahuan karena kitab Allah selain berisi perintah dan larangan juga berisi pokok-pokok ilmu pengetahuan. Nah, ini ada lagi hikmahnya, menumbuhkan sikap optimis, terus mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, terus memberikan pengetahuan sejarah tentang kehidupan orang terdahulu, lalu memupuk sikap toleransi karena kitab-kitab Allah selalu memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi. Nah, banyak kan hikmahnya gitu. Nah, selanjutnya iman kepada hari akhir. Apa sih? Artinya mempercayai bahwa hari kiamat suatu hari akan datang di mana seluruh alam semesta hancur dan kehidupan yang kekal atau akhirat akan menanti. Nah, Al-Qur'an ada di mana sih? Dalilnya ada di Al-A'raf ayat 187. Nah, boleh dibuka Al-Qur'annya, Quran surah Al-A'raf ayat 187 boleh dibaca. Nah, di sini Ibu cantumin artinya dari Quran surat Al-A'raf ayat 187. Nah, ini ada ayat-ayat yang menjelaskan hari kiamat. Yang pertama ada surah An-Nisa ayat 42. Nah, terus ada di surah Asy-Syu'ara ayat 47, di An-Najm ayat 57 sampai 58 dan Al-Qari'ah ayat 1 sampai 5. Coba dibuka Al-Qur'annya, dibaca. Ini ada artinya. Nah, selanjutnya macam-macam hari kiamat. Ada kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, kiamat sugro apa sih? Kiamat sugro tuh berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Nah, ada tuh di Ali Imran ada 158, ada 185. Contohnya bencana alam, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kebakaran hutan. Nah, kalau kiamat kubro, peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam beserta isinya akan hancur lebur. Gitu. Next, tanda-tanda kiamat apa sih? Nah, nih dalam hadis nih dijelaskan. Yang pertama, ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Terus ketika para penggembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya. Terus lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Nah, lanjut ke hikmah beriman kepada hari kiamat. Tuh, ada di situ. Lanjut lagi iman kepada qada qadar. Apa sih? Qada qadar kan salah satu rukun iman yang berarti percaya dengan segenap hati bahwa apa yang telah terjadi, sedang terjadi dan belum terjadi di seluruh alam merupakan ketetapan Allah gitu. Nah, qada nih, ketentuan, ketetapan, takaran atau ukuran. Qada adalah ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Nah, kalau qadar itu takdir atau ketetapan yang telah terjadi, keputusan yang telah diwujudkan. Jadi secara istilah, qadar adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat kuasa atau qadir atas semua ciptaannya. Gitu. Nah, ini dalilnya nih. Ada yang pertama, Al-Mursalat ayat 22 sampai 23. Ila qadari ma'lumil faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu di surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'a fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wala. Tuh, kita next lagi ke hikmah beriman kepada qada qadar. Yang pertama, membuat seseorang selalu optimis, menjauhkan manusia dari prasangka buruk, selalu berharap kepada Allah, membuat manusia tidak sombong. Nah, itu dia tutorial cara kita menggunakan metaverse untuk proses pembelajaran gitu. Untuk kita menginovasi dari misalnya cuma dari PPT biasa gitu. Nah, ini kita upgrade menjadi sebuah animasi-animasi. Tadi kita udah bikin avatar kan. Nah, itu dia. Itu adalah salah satu pemanfaatan teknologi untuk pendidikan. Oke, sekian video tutorial dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.